Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yuyun Keong. Sobatku semuanya, hari ini adalah hari perdana aku membuat video ini di Yuyun Keong. Namun buat teman-teman semuanya yang belum mengenal Yuyun Keong, pastinya belum kenal ya teman-teman, dikarenakan ini adalah video perdana aku. Perkenalkan, namaku Yuyun Keong. Channel ini adalah channel dari Yuyun Keong, dimana di channel ini nanti aku akan mempersembahkan banyak sekali keindahan panorama alam di sekitarku, dan juga keindahan perjalanan-perjalanan aku dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan buat teman-teman semuanya yang baru menemukan channel Yuyun Keong ini, jangan lupa ya, biar kita tambah sayang, di subscribe dulu, notifikasinya diaktifkan, dan tolong dibantu share-share ke teman yang lain, dikarenakan Yuyun Keong kan baru pemula ya teman-teman ya. Nah, di video perdana Yuyun Keong kali ini, aku ingin mengajak sobatku semuanya melihat pemandangan yang sangat indah di sini. Nah, ini teman-teman, Yuyun Keong dari mana? Aku dari Wonogiri, Jawa Tengah teman-teman. Dan kali ini posisi aku di sebuah tempat, dimana tempat ini juga berwilayah di Wonogiri, Jawa Tengah. Indah kan teman-teman Wonogiri? Wow, indah banget. Nih, kita lihat ya. Ini adalah bentangan sawah yang menghambar hijau. Sementara di ujung sebelah sana ada pegunungan yang begitu hijau, yang begitu menyejukkan pandangan mata. Namun di sini aku tidak ingin menceritakan tentang keindahan alam di sini, karena teman-teman tanpa ku ceritakan pastikan udah bisa melihat indahnya alam di sini ya. Nah, terus aku mau cerita apa teman-teman? Ikuti ya perjalanan aku lihat keindahan sawah ini sambil nanti aku bercerita. Tapi jangan lupa sekali lagi di subscribe dulu, di like dulu. Nah teman-temanku semuanya, tentunya setiap manusia itu berapapun usianya pernah mengalami masa kanak-kanak, dimana di masa kanak-kanak itu adalah masa yang sangat indah dan tidak akan pernah bisa untuk diulang kembali. Nah, kali ini aku ingin menceritakan tentang masa kanak-kanak aku, dimana aku adalah anak seorang petani yang sederhana di sebuah desa. Ya, waktu itu rumahku ada di dekat sebuah bantaran sungai yang mengalir dengan deras setiap harinya. Di sana suasana di rumahku itu sangatlah sejuk dan merupakan tempatku berteduh yang paling indah. Kalau aku mengatakannya, rumahku adalah istanaku. Walau rumahku itu adalah rumah kecil yang sederhana, aku tinggali bersama dengan kedua orang tua dan kelima saudaraku, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa indahnya. Rumahku ada di dekat sungai, di depannya sungai mengalir, di sampingnya ada pohon-pohon bambu yang rindang ya teman-teman ya. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan sebagai tempat tinggal terindah dan istanaku yang indah. Dikarenakan aku anak seorang petani ya teman-teman, kedua orang tuaku pagi kadang sampai sore hidupnya di sawah. Mereka mengerjakan sawah, menanam dan merawat tanaman dengan baik. Dan tugas aku adalah sekolah, membantu orang tua di rumah, bersih-bersih rumah, dan terkadang aku juga harus membantu mengantar makanan ke sawah. Aku sering belajar untuk memasak dari kecil ya teman-teman, karena ibuku selalu di sawah. Aku nggak ingin merepotkan ibuku. Kalau aku pulang sekolah, aku selalu berusaha untuk mandiri memenuhi kebutuhan aku sendiri.
Ya, karena kan saudara juga banyak pada waktu itu ya, 5 orang saudara loh teman-teman. Dan ibuku serta ayahku harus mencukupi kebutuhan dari 5 orang saudaraku itu semuanya hanya dengan bermodalkan menjadi seorang petani sederhana. Pada suatu hari aku punya cerita teman-teman. Di saat waktu itu aku masih di sekolah dasar ya, aku sering sekali pergi ke sawah menyusul kedua orang tuaku ya. Tapi aku ke sawahnya nggak bantu-bantu teman-teman, kan aku waktu itu masih kecil, jadi nggak boleh bantu-bantu. Nah, aku waktu itu sawah, aku bermain teman-teman, dimana di sawahku kebetulan di dekat sungai juga dan di bawah pohon bambu juga. Aku punya 2 orang saudara yang cewek ya, dan 2 orang yang cowok. Nah, karena usia kita tidak terpaut jauh, aku sering bermain-main dengan saudara-saudaraku itu. Kalau aku main di sawah itu di bawah pohon bambu ya, aku sering bermain boneka-bonekaan teman-teman. Nah, bonekanya itu nggak terbuat dari boneka seperti yang dibeli sekarang di mall ataupun di toko-toko besar gitu ya, tapi menggunakan boneka yang berupa jagung yang masih muda. Jagung yang masih muda itu kan rambutnya cantik-cantik ya teman-teman. Kadang dimarahin juga sih sama bapak ataupun ibu, karena apa? Karena aku sering masuk ke tengah tanaman jagung hanya untuk melihat di mana ada jagung yang rambutnya bagus gitu. Jika udah ada yang rambutnya bagus, pasti akan aku petik dan aku pergunakan untuk mainan. Adakah teman-teman di sini yang pernah mengalami hal demikian? Dulu pada waktu kecilnya bermain boneka-bonekaan dengan jagung, dengan buah jagung yang rambutnya lebat. Nah, nanti di kulitnya itu dikupas sedikit, dipotong, nanti rambutnya akan semakin panjang. Dan bermodalkan karet gelang, bisa dikepang ataupun dikuncir. Jadi unik deh permainannya seperti itu. Dan tidak kalah menariknya lagi teman-teman, kalau aku lagi bermain putri-putrinan raja di sawah ya, pakai daun nangka ya teman-teman, pakai daun nangka yang digabung-gabungkan, ditekuk-tekuk gitu, dilipat-lipat dan dikasih lidi gitu ya, buat untuk mengaitkan antara satu yang lainnya buat mahkota. Dan kalungnya juga unik loh teman-teman. Pada waktu itu kalungnya tuh menggunakan batang dari daun singkong yang dipotong-potong, dibelah gitu. Jadi unik dan cantik sekali. Dan adakah teman-teman yang mengalami hal seperti itu? Dan tidak lebih menariknya lagi teman-teman, aku sering berburu keong di sawah teman-teman. Kalau lagi musim habis tanam gitu kan banyak keongnya ya, terutama pas di aliran air ya, aliran air atau disebut gerojokan ya teman-teman. Di situ ada keong-keong yang ngumpul di situ, kita ambilin keongnya. Terus buat apa keongnya? Keongnya tuh dibawa pulang teman-teman, nanti akan dimasak sama ibu. Dan nanti aku juga disuruh bantuin untuk ngambilin, ataupun kalau orang Jawa bilang nyupli ya, dicuplik-cuplik gitu, bagian dagingnya dipisahkan dengan bagian daripada kerangka keongnya. Dan dulu itu enak banget loh teman-teman, daging keong itu. Tapi sekarang kok aku nggak doyan ya, ngebayangin keongnya lagi jalan gitu aja udah ngerasa ngeri gitu. Terus dulu harus makan keong juga ya. Itulah masa kecil yang sangat indah. Dan tentunya teman-teman semuanya juga memiliki masa-masa kecil yang indah juga, bukan? Nah, ini sedikit cuplikan tentang masa indah aku di waktu dulu sebagai anak seorang petani sederhana.
Walaupun aku anak seorang petani yang sederhana, orang tuaku tidak menghendaki aku ikut membantu di sawah, teman-teman. Jadi aku diwajibkan untuk sekolah, dan sekolah. Dan pada masa itu ya, alhamdulillah aku termasuk siswa yang cukup berprestasi, dan aku setiap hari sekolah, orang tuaku ke sawah. Aku jadi tidak tahu bagaimana rasanya, susah dan sedihnya, duka citanya, rasa beratnya mengerjakan sawah sebagai seorang petani. Aku ngertinya hanya sekolah dan sekolah, teman-teman. Dan ketika di usia aku yang belumlah cukup dewasa ya, kedua orang tua aku pergi meninggalkanku. Itu adalah hal yang paling membuat aku terpuruk, dan aku harus berusaha untuk menjadi seorang anak yang mandiri tanpa kedua orang tua. Namun untuk membahagiakan kedua orang tuaku, aku tidak ingin menyia-nyiakan apa yang menjadi warisan dari orang tuaku, yaitu orang tuaku sudah seorang petani, dan aku akan meneruskan perjuangan orang tuaku walaupun aku sudah memiliki pekerjaan sendiri yang membanggakan kedua orang tuaku waktu itu. Dan inilah teman-teman, Jojun Keong yang masih anak seorang petani sederhana yang ingin meneruskan perjuangan dari kedua orang tuaku sebagai seorang petani. Demikian perjalanan aku hari ini, teman-teman semuanya, di persawahan dengan menceritakan tentang masa kecilku. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya. Dadah.